Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mengusap muka setelah berdoa merupakan suatu perkara yang bid'ah, diada-ada, yang harusnya dihindarkan. Itu untuk memuluskan tuduhan mereka, menyesatkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Mereka harus berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, yang kami hormati, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ustadz Wahabi untuk memuluskan tuduhan mereka, untuk menyesatkan, membid'ahkan amaliyah orang lain, mereka tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa, mereka berdusta, berbohong atas nama ulama-ulama. Salah satu contoh, Ustadz Zainal Abidin ini sudah berapa kali saya bongkar kebohongannya. Masalah mengusap wajah setelah berdoa. Pertama, beliau itu mengatakan bahwa Imam Nawawi rahimahullah membid'ahkan orang yang mengusap wajah setelah berdoa. Saya sudah membongkar kedustaan beliau, dusta beliau pada konten-konten saya sebelumnya. Kali ini yang akan saya bahas tetap dalam masalah yang sama, yaitu mengusap wajah setelah berdoa. Katanya ini adalah perkara yang bid'ah, perkara yang diada-adakan. Dan yang berfatwa, yang menerangkan katanya adalah Ibnu Baz. Ulama mereka sendiri, yaitu ulama Saudi. Benarkah Ibnu Baz itu membid'ahkan orang yang mengusap wajah setelah berdoa? Kalau teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi ini sedikit cerdas saja dan punya kemampuan untuk menelaah, untuk membaca kitab-kitab ulama yang berbahasa Arab, yang tidak ada terjemahannya, mungkin mereka akan tahu sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka itu adalah sebuah kedustaan, sebuah pembodohan dan pembohongan publik. Entahlah apa maksud sebenarnya mereka itu untuk memuluskan tuduhan mereka, menyesatkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Mereka harus berbohong. Baik, mari kita dengarkan bersama. Saya akan buka fatwa beliau Syekh Ibnu Baz, yang katanya Ustadz Zainal Abidin, yang menurut Ustadz Zainal Abidin ini Syekh atau Al-Imam Ibnu Baz ini membid'ahkan orang yang mengusap wajahnya setelah berdoa. Baik, mari kita buka ini. Baik teman-teman Aswaja ataupun teman-teman Wahabi, ini adalah fatwanya Imam Ibnu Baz. Fatwa Ibnu Baz ditanya tentang mengusap wajah setelah berdoa dan mencium Al-Quranul Karim. Kita dengarkan, kita putar dulu bagaimana pertanyaan dan jawaban beliau. يقول: سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. Pertanyaannya, saya mendengar bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah bid'ah, dan sesungguhnya mencium Al-Quranul Karim katanya juga bid'ah. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Nah, kita dengarkan jawaban dari Al-Imam Ibnu Baz. Ini adalah ulama yang dibanggakan oleh orang-orang Wahabi. Mengusap wajah setelah berdoa laisa bid'atan, bukanlah suatu yang bid'ah, walaupun meninggalkannya itu lebih utama. Karena hadis-hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa adalah dhaif.
جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره. Jadi Ibnu Baz menerangkan bahwa hadis yang menerangkan mengusap wajah setelah berdoa ini adalah dhaif. Akan tetapi beberapa ulama, jama'atun minal ulama, ini maksudnya beberapa golongan dari ulama ini berpendapat tentang hasannya hadis-hadis yang menjelaskan tentang disunnahkannya mengusap wajah setelah berdoa, karena ini adalah termasuk dari hasan li ghairihi. كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام وذكر ذلك آخرون. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di akhir kitab beliau yaitu Bulughul Maram, dan juga dijelaskan oleh yang lainnya selain Al-Hafidh Ibnu Hajar. فمن رآها من باب الحسن استحب المسح. Barang siapa yang menganggap bahwa hadisnya itu adalah hasan li ghairihi, maka ustuhibba almas, disunatkan untuk mengusap. ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح. Jadi barang siapa yang menganggap ini adalah dhaif, ya tidak disunatkan untuk mengusap. ولكن المسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة. Kita fokus langsung di sini ya. Faman masaha fala kharaja. Barang siapa yang mengusap wajah setelah berdoa, maka fala kharaja, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Wa man taraka fahuwa abdalu, yang lebih utama adalah meninggalkannya. Karena hadis-hadis yang menjelaskan untuk mengusap wajah setelah berdoa ini adalah sebagaimana yang dijelaskan yang awal, itu adalah dhaif. Walakin man masaha fala kharaja, tetapi barang siapa yang mengusap wajah setelah berdoa maka tidak berdosa, tidak apa-apa. Wala yungkaru alaihi, adapun orang yang melihat, yang meyakini bahwa tidak mau mengusap wajah, dia keyakinannya tidak mau mengusap wajah setelah berdoa, kemudian melihat orang yang mengusap wajahnya setelah berdoa, wala yungkaru alaihi, tidak usah ingkar, kalian itu tidak usah ingkar. Wala yuqalu bid'ah, dan jangan sampai dikatakan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Ini adalah penjelasan Ibnu Baz. Teman-teman aswaja, dari fatwa yang kita bahas bersama tadi ini dari link-linknya Ibnu Baz, maka jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin itu adalah sebuah kebohongan, sebuah kedustaan, mengatasnamakan ulama mereka sendiri yaitu Ibnu Baz. Di konten-konten saya sebelumnya beliau itu mendustakan Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang ulamanya sendiri pun didustakan hanya untuk memuluskan tuduhannya, membid'ahkan amaliyah orang lain, terutama amaliyah aswaja, yang kebanyakan teman-teman aswaja itu ketika berdoa, selesai berdoa mengusap wajahnya. Nah, dari sinilah kita paham bahwa mereka itu memang suka berbohong, mereka itu memang suka berdusta. Kami, para YouTuber aswaja, berusaha mengungkapkan fakta yang sebenarnya biar masyarakat ini tidak gampang dibodohi, tidak gampang menjadi objek pembodohan dari mereka itu. Ya terserah Anda semua sudah. Anda mau percaya iya, tidak mau percaya tidak masalah. Yang penting tugas kami telah selesai. Kami membuktikan bahwa yang dituduhkan oleh Zainal Abidin, oleh ustadz-ustadz Wahabi yang lain itu sebenarnya tidak benar, dan itu adalah sebuah kebohongan. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.